Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Kembali lagi kita belajar matematika, yaitu tentang persen. Baik, langsung aja ke materi selanjutnya. Ya, ini dia materinya tentang persen. Apa itu bilangan persen? Bilangan persen adalah bilangan yang berbentuk pecahannya adalah per 100, namun beda bentuk penulisannya. Contohnya 5%, artinya 5/100. 55%, artinya 55/100. Misal bentuk pecahan 5% artinya sama dengan 5/100. 65/100 artinya 65%. Ya. Atau 65/100 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh 1/4. Jika mau dijadikan persen menjadi berapa? Nah, 1/4 karena persen ini artinya per 100, maka penyebutnya harus dirubah dulu menjadi per 100. 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Yaitu 4 dikali 25. Hasilnya 100. Nah, yang atasnya 1 dikali berapa? Maaf. 1 ini pasti pengalinya akan sama ya. Yang bawah dikali 25, yang atas juga pasti dikali 25. 1 kali 25 yaitu 25. Maka hasilnya 25/100. Ketika ditulis 25% ya. Jadi kuncinya kalau mau membuat persen, pecahan itu harus dirubah dulu menjadi per 100. Ya. Baik, di contoh yang kedua. 8/10. Nah, 8/10. 10 dikali berapa supaya hasilnya 100? Maka 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, untuk pembilang juga sama, dikali dengan 10. 8 dikali 10 sama dengan 80. Maka hasilnya 80/100. Ketika ditulis sama persen, maka 80% ya. Ini lambang persen. Itu konsep dasarnya. Jadi intinya kalau mau merubah pecahan persen, maka anak-anak harus menentukan dulu penyebutnya itu harus dijadikan per 100 ya. Harus dijadikan per 100. Nah, selanjutnya mengubah pecahan ke dalam bentuk persen dan sebaliknya. Sebaliknya itu yaitu di sini maksudnya merubah pecahan biasa menjadi persen, dari persen ke pecahan biasa, kebalikannya ya. Nah, yang pertama, kita akan mengubah pecahan ke dalam bentuk persen, pecahan biasa dulu. Nah, seperti contoh. Di sini keterangannya
cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen yaitu dengan cara mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100 yang tadi Bapak bilang. Nah, harus dijadikan per 100 karena persen merupakan per 100. Nah, seperti contoh 1/2 berapa persen? Nah, 1/2 ini berapa persen? Kita hitung. 1/2. 2 dikali berapa supaya jadi 100? Ya, maka 2 dikali 50 hasilnya pasti 100. Nah, ini. Yang atasnya pembilangnya juga sama. 1 tadi ini 2 dikali 50 ya. Yang atasnya juga pasti 1 dikali 50 yaitu 50 per 100. Nah, ketika ditulis persen 50 per 100 maka hasilnya ini 50%. Ya, itu. Ini cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Jadi kuncinya harus merubah dulu menjadi per 100. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa, kebalikannya. Nah, contoh 75%. Nah, dirubah dulu menjadi pecahan biasa. 75% sama dengan 75 per 100. Seperti itu. Itu cara yang paling mudahnya. Nanti dari 75 per 100 ini bisa disederhanakan kembali. Ya, diperkecil. Karena tujuan dari pecahan itu adalah mencari angka yang paling terkecil. Sampai habis. Berapa dia hasilnya. Ya. Gitu. Misalkan 50% sama dengan 50 per 100. Begitu. 50 per 100. 20%, maka ditulisnya 20 per 100. Itu bilangan persen ditulis ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti itu. Nah, seperti di contoh seperti ini. 75 per sen. Nah, 75% ini sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Ini udah hasil disederhanakan. Seharusnya 75 per 100. Nah, dibagi berapa? Nanti hasilnya 3/4. Ya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang lain ya. Jadi kita ingatnya kalau persen itu artinya per 100. Ya. Nah, di sini ada langkahnya nih. Langkah pertama mengubah persen menjadi pecahan per 100. Nah, langkah kedua membagi pembilang dan penyebut bilangan pembagi terbesar. Jadi ini ada langkahnya. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa menjadi persen ini udah tadi sama ya. Nah, sekarang yang persennya. Berikut contoh di bawah, ubahlah bentuk persen di bawah ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Tadi udah ada juga penjelasan sedikit. Nah, di sini lebih jelasnya. 30%. Nah, penyelesaiannya 30%, 30 per 100. Mana? Nah, 30 per 100. Maka pembagi terbesar 30 dan 100 adalah 10. Nah, di sini coret 30 dibagi 10. Maka hasilnya 3. Nah, 100 dibagi 10 maka hasilnya
10. Ini hasilnya adalah 3/10. Jadi seperti itu. Nah, 45%, 45/100. Nah, ini baru merubah pecahan biasanya. Nah, sekarang diperkecilnya berapa? 100 bisa dibagi berapa nih? 45 juga bisa dibagi berapa? Nah, 45 bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 9. Nah, 100-nya dibagi 5 hasilnya 20. Nah, 9/20 ini bisa disederhanakan lagi enggak? Sudah tidak bisa. Kenapa? Karena 9-nya ganjil, udah pasti nggak bisa ya. Mau dibagi berapa? Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3, 20-nya nggak bisa dibagi 3 ya. Jadi harus sama-sama dibagi. Misalkan 20 dibagi 4 ya. Nah, 9 juga harus bisa dibagi 4. Karena ini nggak bisa, maka hasilnya adalah 9/20. Nah, contoh yang ketiga, 76%. 76/100, maka 76 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 4. 100 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 76 dibagi 4 berapa? Hasilnya 19. Nah, 100 dibagi 4 hasilnya berapa? 25. Nah, 19/25. Karena ini udah bentuk pecahan biasa dan tidak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibagi angka yang sama. Misalkan 19 dibagi 5 berapa? Nggak bisa. 25 dibagi 5 bisa, tapi 19-nya tidak bisa. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, cara mudah mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen yaitu penyebut dijadikan per 100 terlebih dahulu. Sebagai contoh, 1/2. Nah, 1/2 berarti 2 dikali berapa supaya jadi 100? Tadi sudah dijelaskan juga ya di awal. Nah, maka 2 dikali 50 hasilnya 100. 1 dikali berapa? Berarti 1 dikali 50. Maka hasilnya adalah 50/100. Bisa ditulis 50% ya. Seperti itu. Penjelasannya seperti ini nih ya. Jadi 1/2 ini dikali 100 sama dengan 100/2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50%. Ini cara yang lain. Tapi cara yang mudahnya biasanya menggunakan menjadikan penyebutnya ini dijadikan per 100 dulu ya. Jadi pecahan biasanya 1/2. 2 dikali berapa supaya jadi 100? Tinggal dicari. Maka 2 dikali 50 ya. Tuh. Nah, sekarang mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Kemarin sudah kita bahas tentang pecahan desimal, di mana pecahan desimal itu harus dijadikan per 10 per 100. Nah, sekarang ini per 100. Kemarin per 10, sekarang per 100. Nah, cara pertama sangat mudah, yaitu caranya kita bagi saja dengan 100 atau sama saja dengan bergeser 2 digit ke kiri. Kemudian diberi angka 0, menjadi 0, nah, kalau kemarin kita di pecahan desimal sama juga ya. Harus dijadikan
Kalau untuk puluhannya dijadikan per 10. Nah, per 100-nya itu untuk yang 100 dijadikan per 100. Nah, ini sekarang 45% sama dengan 45 per 100, maka 0,45. Dua angka di belakang koma itu artinya 100. Ya, 0,33 ini 100 nih tiga-tiganya. Maka hasilnya ini kalau dibentuk pecahan biasa 0,45 adalah 45 per 100. Ya, tinggal digeser angka maju ke depan 2 angka. Kasih tanda koma. Ya. Bapak kira itu selanjutnya mengubah persen menjadi desimal. Nah, seperti bentuk desimal dari 75% adalah langkah pengerjaannya. Yang pertama, rubah bentuk persen di atas menjadi pecahan. 75% sama dengan 75 per 100. Nah, perkecilan hingga tidak bisa dibagi lagi. 75 per 100 sama dengan 3 per 4. Nah, 125%. Artinya 125 per 100. Maka bukan hanya 0. Kita maju 2 angka ke kiri. Geser ke kiri 2 angka. 125. Dari angka 5 hitung 1, 2. Nah, berarti stop di angka 2. Nih, di tengah-tengah ini dikasih tanda, di tengah-tengah ini dikasih tanda koma. Jadi 1,25. Misalkan 300 per 100. Ya, maka hasilnya berapa? Nah, situ ya. 1,2 berarti hasilnya 12 per 10 misalkan. Seperti itu. Itu kalau di pecahan desimal per 10. Karena ini pecahan desimal di per 100, misalkan 130 per 100. Maka pecahan desimalnya misalkan persennya adalah 130%, dirubah ke dalam bentuk desimal 130 per 100. Maka ketika ditulis ke dalam bentuk desimal 1,30 ya, begitu ya. Baik, kiranya itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.